Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menemani aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, sidang paripurna digelar oleh DPRD Kota Parepare terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda terkait RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Selasa 4 Mei 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-31, masa persidangan kedua, tahun sidang kedua, tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare menyetujui Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan hasil pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dibacakan oleh juru bicara fraksi masing-masing, di antaranya Haja Indriasari Husni Eskom dari fraksi Golongan Karya. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih yang memuat kondisi daerah, strategi, arah kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Dokumen publik ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Haji Yaksmin Rahman SE dari Partai Demokrat. Terjadinya perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Parepare tahun 2018-2023 disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 serta adanya regulasi baru antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi. Insinyur Haji Andi Amir Mahmud dari fraksi Gerindra. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Gerak Indonesia Raya Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 pada hari ini. Perubahan RPJMD tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 342 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Tim gabungan dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan melakukan pemantauan dan pengawasan daging di sejumlah pasar guna menjamin ketersediaan dan keamanan daging jelang Lebaran. Tim pemeriksa mengambil beberapa sampel potongan daging sapi untuk selanjutnya diuji di laboratorium.
Jamin kualitas daging jelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare melakukan pemantauan dan pengawasan daging di pasar. Salah satu pasar yang dilakukan pemantauan yakni Pasar Tradisional Modern Lakesi. Mereka terjun bersama tim gabungan dari instansi terkait. Kepala Dinas PKP Wildana mengatakan, pengawasan dan pemantauan daging di pasar merupakan rutinitas dan agenda tahunan jelang Lebaran. Dalam pemantauan kali ini, pihaknya memeriksa kualitas dan kuantitas daging guna menjamin konsumsi masyarakat aman. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil potongan daging sapi untuk dijadikan sampel dan diuji di laboratorium. Dari hasil lab hari ini, tidak ditemukan ada tanda daging berbahaya, namun pengawasan ini akan terus dilakukan hingga jelang sehari sebelum Lebaran mendatang. Selain kualitas daging, pihaknya juga menjamin ketersediaan daging jelang Lebaran nanti. Tupoksi kami pemantauan dan pengawasan terhadap daging, termasuk daging ayam dan telur. Alhamdulillah hasilnya tadi negatif ya, negatif hasilnya, dan insya Allah aman dikonsumsi oleh masyarakat. Tadi daging sampel apa aja sampel daging apa aja yang diambil? Daging sapi, sampel daging sapi dan daging ayam. Dan itu kami juga ada di bidang perikanan. Sampel ikan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Wali Kota bersama Wakil Wali Kota sholat Isya dan sholat Tarawih berjamaah di Masjid Taqwa Kota Parepare. Berikut liputannya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih malam ke-22 secara berjamaah di Masjid Taqwa Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Senin malam 3 Mei 2021. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini kembali mengajak kepada para pengurus masjid, tokoh pemuka agama, maupun masyarakat secara luas untuk sama-sama menjaga kondisi Kota Parepare dari penularan COVID-19. Kota Parepare saat ini dalam situasi terkendali atau berada dalam zona hijau. Untuk menjaga kondisi tersebut, kuncinya ada pada disiplinnya kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Mungkin masyarakat ramai tidak sadar bahwa menangani virus corona 19 ini hanya begitu berujung dia punya rakyat dipakai. Siapa yang butuh masyarakat? Ada namanya pergeseran anggaran revolusi, melodi manja, goro-goro, menjadi namanya dan sebagainya. Ditunda karena dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Kurang lebih 1 tahun kita bertemu dengan itu. Alhamdulillah, Parepare sekarang ini sudah hidup. Waktu awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, namun si hidup rumah sakit juga. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, melonjaknya kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan beberapa hari terakhir jelang Lebaran, Satpol PP Kota Parepare melakukan pemantauan untuk memastikan setiap toko melakukan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Satpol PP Kota Parepare melakukan pantauan di beberapa titik keramaian untuk memeriksa penerapan protokol kesehatan. Kegiatan itu menyasar beberapa pusat perbelanjaan dan toko untuk mengantisipasi kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar menjelaskan, penerapan protokol kesehatan yang dicek antara lain penggunaan alat cek suhu tubuh, fasilitas cuci tangan, masker pengunjung dan karyawan, serta pengaturan jaga jarak antar pengunjung. Satpol PP memeriksa toko-toko untuk memastikan mereka menerapkan protokol kesehatan dengan benar, khususnya pembatasan jumlah pengunjung yang tidak boleh melebihi 50%. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan untuk langkah pencegahan penyebaran virus corona pada saat libur panjang sebelum dan sesudah Idul Fitri mendatang. Di pembatasan jumlah orang itu 50%, Pak. Jadi kalau misalnya
daya tampungnya ruangan itu adalah 100 orang, ya hanya 20% dipersilakan masuk. Kalau misalnya banyak pengunjungnya itu harus bergantian. Seperti itu. Berdasarkan hasil pemantauan kami, beberapa warkop kafe alhamdulillah semua mentaati protokol kesehatan. Yang pertama adalah menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan lebih-lebih lagi tidak berkerumun. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI Kamru Samad berkunjung ke Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 9 menjelaskan terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi. Harian Parepos bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI bekerja sama dengan Radio Mesra mengadakan ngabuburit Ramadan dengan tema Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi COVID-19 yang diadakan di Teras Empang Kota Parepare pada Senin 3 Mei 2021. Dalam kegiatan tersebut mengundang anggota DPR RI Komisi 11, Insinyur Haji Kamrus Samad sebagai pemateri, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Kota Parepare Basuki Busroh, dan Ketua DPC Gerindra Parepare Arif Rahman. Dihadiri Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Kamaludin Kadir dan masyarakat dari berbagai kalangan. Anggota DPR RI Komisi 11 Insinyur Haji Kamrus Samad sebagai pemateri menjelaskan dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia tidak mudah. Ia menerangkan kepada masyarakat awal Indonesia berdampak COVID-19, ekonomi dari tunjangan kinerja DPR, TNI, Polri dan pejabat sejak April 2020 dilakukan pemotongan. Hal tersebut untuk memfokuskan dalam sektor kesehatan. Karena menurutnya di Indonesia sebelum adanya COVID-19 tidak memiliki PCR test, BSL-3, hanya BSL-2 yang masih terbatas dan tidak memiliki APD yang lengkap. Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa masyarakat memiliki usaha dari usaha kecil, usaha mikro dan pengusaha kredit di perbankan, maka Komisi 11 bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan POJK nomor 11 untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat selama 1 tahun. Namun hal tersebut belum cukup, jadi pihaknya meminta lagi menerbitkan POJK 48 diperpanjang sampai Maret 2022 dan banyak lainnya. Itulah pihaknya menyebutnya fase penyelamatan, di mana pemerintah dan DPR secara bersungguh-sungguh dalam mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat. Kita menyadari bahwa ada usaha kecil, usaha mikro, ada pengusaha kita yang punya kredit di perbankan. Maka Komisi 11 bersama OJK merumuskan POJK nomor 11 memberikan relaksasi selama 1 tahun. Restructure pembayaran pokok dan bunga kepada para nasabah. Tidak cukup, belum cukup, kita minta OJK lagi terbitkan POJK 48 diperpanjang sampai Maret 2022. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, tarian Mapadendang atau tarian yang dilakukan pada kegiatan Pesta Pasca Panen yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa atas hasil panen yang diperoleh. Kini memiliki kekuatan hukum sebagai hak kekayaan intelektual milik masyarakat Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare berhasil mendaftarkan tarian Mapadendang sebagai hak kekayaan intelektual milik masyarakat Kota Parepare. Kekayaan intelektual komunal ini didaftarkan langsung oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disparapar Kota Parepare ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Kepala Disparapar Kota Parepare Amarun Agung Hamka yang ditemui baru-baru ini mengungkapkan kepastian terdaftarnya tari Mapadendang sebagai tradisi masyarakat Parepare setelah pihaknya melakukan video konferensi yang dikemas dalam acara ngobrol santai bersama Chairman of Anugerah Pesona Indonesia atau API Hiro Kristianto, API Ambasador Hartadi Putro, dan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual atau KSPKI. Dengan terdaftarnya tarian tersebut, maka tari Mapadendang telah memiliki kekuatan hukum. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Dalam kegiatan Anugerah Pesona Indonesia itu, kami mengajukan salah satu atraksi budaya kami untuk menjadi nominasi dalam API Award tersebut. Dalam proses itu, kami ditawari oleh panitia, ternyata atraksi budaya ini sangat unik
dan sangat menarik, dan ditawari agar didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal, sehingga kami mendaftarkan Harimau Pandendang tersebut, dan prosesnya sangat cepat dan pelayanan sangat baik dan 0 rupiah, sehingga sertifikat ini sudah terbit dan akan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM pada acara Anugerah API Award tersebut kepada Pak Wali Kota. Jadi feedbacknya ini banyak sekali. Dengan adanya terdaftarnya tarian ini, tentunya pemerintah kita mengakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang tentunya akan dilindungi oleh pemerintah ketika ada negara lain mencontoh atau menciplak tarian tersebut. Jadi upaya pemerintah dalam melindungi warganya melalui kekayaan intelektual sangat baik, dan ini harus kita dorong. Selain kekayaan intelektual komunal, ada juga kekayaan intelektual personal yang tentunya sangat baik untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare akan meluncurkan aplikasi Selamat atau Sistem Layanan Umat Kota Parepare. Aplikasi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk segala informasi keagamaan dan akan di-launching dalam waktu dekat ini. Pemerintah Kota Parepare bakal meluncurkan aplikasi Selamat atau Sistem Layanan Umat Kota Parepare. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Parepare Wahyuni Kholik mengatakan, aplikasi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk segala informasi keagamaan, baik nama-nama rumah ibadah seperti masjid dan gereja, tokoh agama, penceramah, pendeta, dan kegiatan keagamaan di Kota Parepare. Ya, kami sementara merancang dan namanya aplikasi Selamat Parepare, Sistem Layanan Umat Kota Parepare, yang nantinya akan berisi tentang data-data rumah ibadah, masjid, gereja, vihara, kemudian data para dai, data pendeta, data ini ada data pesantren, artinya semua data-data yang dibutuhkan terkait kegiatan keagamaan di Kota Parepare. Hingga saat ini tahap aplikasi tersebut masih sementara pembenahan website dan akan di-launching dalam waktu dekat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, mengisi hari libur Ramadan anak-anak sekolah di Kota Parepare, Dinas Pendidikan menggelar pesantren kilat Ramadan secara virtual dan disiarkan di TV Peduli. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan Majelis Anak Soleh, PKK dan Kementerian Agama Kota Parepare menggelar pesantren kilat Ramadan berbasis online. Pesantren kilat bertema menangkal radikalisme, mengamalkan moderasi beragama dengan akhlak mulia ini merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris mengatakan, pesantren Ramadan secara virtual tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Ada 5 materi yang disuguhkan dalam pembentukan karakter melalui pesantren kilat tersebut, yakni fikih, amaliyah Ramadan, hafalan Al-Quran, toleransi beragama, dan pemahaman radikalisme. Peserta pesantren kilat ini akan mendapat penilaian dari setiap materi yang diperoleh. Pesantren kilat virtual ini adalah merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan karakter siswa kita, sehingga ada surat edaran agar seluruh kabupaten kota melalui pimpinan pemerintah, bupati dan wali kota untuk menugaskan Dinas Pendidikan melakukan pesantren kilat virtual selama 5 hari.
Kami sudah tindak lanjuti iranan tersebut agar menentukan siswa-siswa dari SD dan SMP yang mengikuti pesantren itu, karena kondisi terbatasnya sarana prasarana pendukung, maka tidak semua siswa diikutkan. Yang kelas tinggi saja, seperti kelas 2 SMP, kelas 4, 5 SD. Adapun materi itu ada 5 materi, yaitu fikih puasa, kemudian amalia Ramadan, kemudian terkait hafalan juz, kemudian materi keempat terkait dengan toleransi beragama dan pemahaman radikalisme itu. Jadi ini tentu ada kaitannya dengan karakter kita, bagaimana membangun sebuah karakter anak-anak yang bernuansa Islami, sebagaimana Islam adalah amat bagi alam, ya. Karena kita jujur saja banyak persoalan-persoalan yang masih menjadi Islam dengan adanya radikalisme itu. Nah, mungkin ini juga kerjasama dengan TV Peduli. Jadi kegiatan nanti itu selama 5 hari itu nanti ada laporannya, dan anak mendapat penilaian terhadap materi-materi atau pelajaran dalam pesantren tersebut. Tanggal 3 jadi tanggal 7 ya. Kan dalam konteks memberikan sebuah pelayanan edukasi kepada siswa itu tidak boleh terhambat dengan adanya kendala teknis, seperti ada siswa yang tidak memiliki alat yang bisa menjadi virtual interaktif. Maka bagi siswa yang tidak ada itu, mereka mendapatkan pelayanan mungkin secara telepon biasa atau SMS. Tetap yang terdata sebagai siswa peserta pesantren itu diberi metode yang bisa sampai materi itu, edukasi itu terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian memang ada juga petunjuk di dalam bahwa menggunakan narasumber dari dari MUI. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.